Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 635C01, akan menjelaskan tentang intensitas pendapatan pelayanan pembersihan dan servis elektronik pada toko Ansar Teknik. Selanjutnya, anggota dari kelompok 5 ini, yang pertama, Lea Siti Julaiha, yang kedua, Aisyah Ansar Idris, yang ketiga, Firdaus Syahbani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Ansar Idris. Ruang lingkup penelitian ini terkait transaksi penjualan jasa. Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai pengolahan transaksi manual yang akan dibahas dalam bentuk activity diagram. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada sejarah perusahaan dan strukturnya. Kedua, activity diagram dan proses sistem berjalan. Ketiga, dokumen masukan dan keluaran. Keempat, masalah pokok dan pemecahan masalah. Kelima, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah perusahaan. Toko Ansar Teknik adalah usaha jasa yang bergerak di jasa perbaikan dan kebersihan. Dikelola oleh Bapak Ansar, didirikan pada 4 April 2015 dan berlokasi di Jalan Haji Japat 1, RT 6 RW 1, nomor B25, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Abadijaya. Pemilik mendirikan toko ini karena melihat peluang yang menjanjikan di tengah-tengah komplek perumahan yang kebetulan terletak di jalan utama masuk perumahan tersebut, sehingga masyarakat sekitar bisa menjangkaunya. Baik, di sini ada struktur perusahaannya dengan pemilik yaitu Ansar, staf pembelian dan admin juga Ansar, lalu ada karyawan. Nah, di sini ada activity diagram. Yang pertama yaitu ada karyawan, lalu pembelanjaan dan admin, lalu pemilik. Selanjutnya, proses bisnis berjalan. Proses pembelian barang dan alat dilakukan oleh Pak Ansar. Pembelanjaan ini dilakukan dengan mendatangi retail langganan. Sebelum melakukan pembelanjaan, Pak Ansar akan meminta daftar belanja yang akan dibelanjakan. Biasanya, Pak Ansar akan mendatangi grosir langganan. Akan tetapi, jika barang atau alat yang dicari tidak ditemukan di situ, Pak Ansar akan pergi ke kota besar. Setiap berbelanja dari grosir, Pak Ansar akan menerima nota pembelian barang. Nota ini berisi barang yang dicatat oleh Pak Ansar. Pada proses ini pun akan mendapat nota pembelian yang dicetak. Proses melayani pesanan jasa. Pada proses ini, karyawan menanyakan kebutuhan jasa apa yang diperlukan oleh konsumen. Lalu pesanan akan dicatat oleh karyawan. Setelah proses pencatatan, staf admin akan memberikan nota penjualan pada konsumen. Selanjutnya, karyawan akan mendatangi tempat konsumen yang memesan pelayanan jasa. Proses pembukuan dan pelaporan dilakukan oleh Pak Ansar. Biasanya pembukuan ini dilakukan setiap hari. Penutupan buku ini dilakukan setiap 1 bulan sekali.
Pembelanjaan dan menyimpan nota membuat laporan dari transaksi yang terjadi, menerima laporan pembukuan bulanan, SOP penjualan menjadi bukti transaksi yang menjadi bahan pembukuan. Terdapat buku kas khusus yang berisikan transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Dan nota yang didapatkan diarsipkan untuk menjadi bukti pelaporan. Selanjutnya, dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen masuk, baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan, yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ini ada contoh nota pembelian barang, seperti yang ditampilkan dalam slide ini. Selanjutnya, dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen, serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau pelaporan. Berikut adalah contoh dokumen penjualan. Selanjutnya ada masalah pokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pelayanan usaha jasa ini kami simpulkan. Yang pertama, sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan alat tulis dalam mencatat transaksi. Dan kedua, masih kurang rapi dalam mengarsipkan dokumen-dokumen. Selanjutnya, pemecahan masalah. Pemecahan masalah setelah mengetahui permasalahan di atas, maka kami akan mencari solusi dengan cara yang pertama, menjalankan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses pembelian barang, penjualan barang, dan pembuatan laporan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang berhubungan dengan data toko. Kedua, menjalankan sebuah sistem yang bernama Zahir untuk menyortir dan mencatat barang yang habis. Yang terakhir, penggunaan database untuk menjamin keamanan data disimpan arsip dokumen. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis mencoba menarik kesimpulan. 1. Pengoperasian sistem akhir untuk memperbarui transaksi yang terjadi dan untuk lebih mudah mengetahui persediaan barang yang habis. 2. Diperlukan adanya pembaharuan untuk kerapihan dokumen yang penting. Saran. Berdasarkan pemaparan penelitian pada tokoh acara teknik, penulis memberikan saran agar pembukuan laporan keuangan lebih tertata dengan rapi dan lebih baik menggunakan aplikasi komputer akuntansi supaya meminimalisir kesalahan penulisan dalam pelaporan. Selanjutnya, daftar pustaka yang kami gunakan untuk buku ini adalah sebagai berikut ini. Kami mengambil dari beberapa buku dan web. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Akuntansi,
dan dosen kami Ibu Erni Ermawati MKom yang telah memberikan kami tugas dan juga kepada semua teman-teman yang telah membantu kami sehingga buku ini dapat terselesaikan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.